Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu fasal sehari dalam kitab Sajak dan Nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga, seri yang kelima. Kitab Amsal fasal 5, nasihat mengenai persinahan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap
dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang kelima. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang nasihat mengenai persinahan. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, sebagian besar orang mungkin berharap bahwa Salomo akan mengatakan sesuatu dalam fasal ini tentang bahaya persinahan. Tetapi setelah membaca fasal ini, ada juga orang yang menyimpulkan bahwa seandainya Salomo dapat memutar hidupnya kembali, maka dia akan lebih kuat dalam menghadapi godaan. Bahkan mungkin Salomo akan lebih bijaksana dalam bertindak dengan tidak mengambil begitu banyak wanita, namun puas dengan memilih hanya satu dari sekian banyak. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Salomo menasehati putranya untuk tidak berpoligami seperti dirinya, karena ia menginginkan sesuatu yang lebih baik bagi putranya itu, yaitu monogami yang berkat kebahagiaannya terjamin, karena dengan memiliki hanya satu bagi setiap pasangan suami istri dalam rumah tangga akan memenuhi rencana Allah yang asli. Pena ilham ilahi roh nubuat nasihat mengenai perilaku seksual, persinahan dan perceraian halaman 7 alinea pertama mengatakan bahwa Allah sebagai penyelenggara upacara pernikahan yang pertama. Dengan demikian jelas bahwa lembaga pernikahan berasal dari pencipta alam semesta. Pernikahan itu terhormat, itu adalah satu di antara hadiah pertama dari Allah untuk manusia, dan satu di antara dua lembaga yang dibawa Adam ketika ia diusir keluar dari Taman Firdaus. Bila mana prinsip ilahi diakui dan dituruti, maka pernikahan adalah suatu berkat. Itu menjaga kesucian dan kebahagiaan manusia, melengkapi kebutuhan pergaulan, meningkatkan kesehatan tubuh, pikiran, dan juga moral manusia. Harapan Salomo untuk putranya agar ia tidak mengulangi kesalahan ayahnya dengan menjalani kehidupan yang lebih disiplin dan bersukacita dengan istri masa mudanya. Dengan rasa malu dan penyesalan, Salomo menutup pasal ini dengan mengakui semua yang telah dilakukannya dilihat oleh Tuhan, tiada satu yang luput, di ayat yang ke-21. Dan oleh kebodohannya yang besar itu dan kurangnya disiplin diri, telah membuatnya jatuh dan tersesat. Oleh sebab itu, ia menasehati anaknya dan juga anak-anak muda untuk tidak bermain-main dengan dosa persinahan, dengan berkata, jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, di ayat yang ke-9. Dalam hal ini, dengan perempuan-perempuan asusila. Hal ini juga berlaku kepada orang tua, orang dewasa yang telah berumah tangga. Jangan pernah bermain-main dengan dosa persinahan. Karena alasan yang pertama, segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Terang besar Alkitab Amsal 5 ayat 21. Selain itu, yang kedua, jika kita bermain-main dengan dosa yang satu ini, suatu waktu pasti akan ketahuan juga. Firman Tuhan berkata, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri, di ayat yang ke-22. Dan setelah ketahuan, baru kemudian menyesal dan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 5 ayat 12 dan 13. Sahabat-sahabat firman, memang biasanya penyesalan suka datang belakangan.
Itu pun karena ketahuan. Tapi ada yang walaupun sudah ketahuan pun dan ditegur tetap saja tidak dapat meninggalkan jalan yang salah itu. Dan untuk tipe yang seperti ini, firman Tuhan katakan, ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Terang besar Alkitab Amsal 5 ayat 23. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, kita memerlukan pagar. Kita memerlukan cermin yang selalu memberikan kita batasan dan tuntunan, yaitu perintah atau hukum Allah yang tertulis di dalam hati. Pena ilham ilahi roh nubuat nasihat mengenai perilaku seksual, persinahan dan perceraian halaman 70 alinea pertama dan kedua menjelaskan bahwa apabila hukum Allah tertulis dalam hati, maka itu akan nampak dalam kehidupan yang murni dan suci. Hukum-hukum Allah bukanlah huruf-huruf yang mati. Mereka adalah roh dan hidup yang akan membawa angan-angan dan pikiran tunduk kepada kemauan Kristus. Hati yang di dalamnya tertulis hukum-hukum Tuhan itu akan dipelihara dengan rajin, karena daripadanya akan terpancar kehidupan. Semua orang yang mengasihi Yesus dan menuruti segala perintahnya akan menghindari setiap perbuatan yang jahat. Bukan karena mereka dipaksa berbuat demikian, tetapi karena mereka meniru teladan yang murni dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allahnya yang tertulis dalam hati mereka. Itulah yang menyelamatkan mereka dari perbuatan dosa dan kenajisan. Sahabat-sahabat firman, dosa apa yang telah membuatmu tersesat karena kurangnya disiplin diri? Mari, serahkan dosa itu kepada Tuhan dan bertobatlah sebelum terlambat. Dan ukirlah perintah-perintah Allah itu dalam hatimu sebagai pengingat, maka perbuatan dosa dan segala kenajisannya akan dapat engkau tolak dan tidak melakukannya. Nama Tuhan akan dimuliakan dan engkau akan memperoleh berkat kebahagiaan yang sejati kelak apabila Kristus datang pada kali yang kedua. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Temukan mereka, satukan dalam berkat-Mu Bapa. Kau beriku dalam hidup mereka, satukan dalam sukacita-Mu. Kau telah menuntun mereka masuk ke dalam rencana-Mu Bapa. Kau berikan anugerah yang melimpah, satukan dalam kasih setia-Mu. Namun badai coba untuk memisahkan, ku percaya hanya Kau yang sanggup lawat mereka sekali lagi. Ini doaku dan pengharapanku, ini rinduku, Kau yang memulihkan, nyatakan kasih-Mu bagi Tuhan.